A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan, yang mana saya Nurifa Purna Putri, saya Gevira Miarianti, saya Maria Tomsi. Untuk mempersingkat waktu akan dijelaskan langsung oleh saudari Gevira. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai persediaan terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang manajemen persediaan. Apa sih itu persediaan? Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan salah satu aset paling mahal dalam perusahaan. Mengapa demikian? Karena 25% dari total modal perusahaan direpresentasikan dalam bentuk persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Jadi, apa pentingnya persediaan dalam sebuah perusahaan? Tujuan utama dari perusahaan menyiapkan persediaan adalah untuk mempermudah atau memperlancar operasional perusahaan, baik produksi maupun penjualan, sehingga apa yang direncanakan dan ditargetkan dapat tercapai tanpa kendala yang disebabkan oleh kurangnya suatu barang. Kemudian yang dimaksud dengan persediaan dalam perusahaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Kemudian kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Apa itu manajemen persediaan? Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk menjaga optimum dari barang yang kita miliki. Yang kedua, manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Yang ketiga, manajemen persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Adapun persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, barang jadi yang telah diproduksi, barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, bahan serta kelengkapan proses produksi, bahan pembantu atau persediaan habis pakai atau juga bisa disebut office supplies inventory. Keuntungan meningkatkan persediaan dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Kemudian kerugian adanya persediaan antara lain, yang pertama biaya penyimpanan, yang kedua biaya pemindahan, dan yang terakhir pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Adapun tujuan pengelolaan persediaan adalah untuk menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Adapun biaya persediaan antara lain biaya yang berhubungan dengan persediaan, biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, dan biaya akibat kekurangan persediaan. Kemudian kita akan membahas mengenai klasifikasi persediaan. Persediaan diklasifikasikan sesuai jenis usaha. Secara umum, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, jenis-jenis persediaan pada ketiga perusahaan tersebut berbeda. Adapun jenis-jenis persediaan menurut fungsinya, yang pertama, bed stock atau lot size inventory, yang kedua, fluctuation stock, yang ketiga, anticipation stock. Adapun pengertian dari bed stock atau lot size inventory yaitu persediaan yang dilakukan di atas kebutuhan normal.
Kemudian yang kedua, fluctuation stock, yaitu persediaan untuk mengatasi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stock, yaitu persediaan untuk mengatasi fluktuasi permintaan konsumen yang diramalkan. Kemudian jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang ada 3, yaitu yang pertama persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, yang kedua persediaan manufaktur atau manufacturing inventory, dan yang terakhir persediaan rupa-rupa. Yang pertama, persediaan barang dagang. Barang yang ada dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali. Barang tersebut dijual oleh pengecer tetap dalam bentuknya saat dibeli oleh pengecer dari gudang. Contohnya, penjual baju membeli baju untuk dijual lagi, tetap dalam bentuk baju yang ia beli, tidak diubah. Tapi ada juga pengecer yang membeli barang untuk dirakit menjadi barang lain. Contohnya, penjual kue membeli tepung terigu, telur, gula, dan lain-lain yang kemudian dirakit menjadi sebuah kue untuk dijual kembali. Yang kedua, persediaan barang manufaktur. Persediaan bahan baku barang yang dibeli lalu disimpan untuk dijual kembali. Persediaan barang dalam proses barang yang membutuhkan proses lebih lanjut sebelum dijual kembali. Yang terakhir, persediaan rupa-rupa. Persediaan yang biasa dicatat sebagai beban penjualan umum seperti perlengkapan kantor. Itu adalah pengertian dari persediaan dagang, persediaan barang manufaktur, dan persediaan rupa-rupa, beserta contohnya. Berikut biaya penyimpangan carrying cost. Pertama, sewa gudang. Yang kedua, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang. Ketiga, biaya modal yang tertanam dalam inventor. Yang keempat, pajak. Kelima, asuransi. Biaya penyimpangan persediaan. Yang pertama, ada bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Kedua, total biaya penyimpanan, yakni TCC sama dengan C kali P kali A. Yang ketiga, ada persediaan rata-rata. A sama dengan Q per 2 sama dengan S per N per 2. Adapun keterangannya, Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, N sama dengan frekuensi pemesanan, C sama dengan biaya penyimpanan, dan P sama dengan harga beli per unit. Kemudian ada biaya pemesanan. Yang pertama, biaya selama proses pesanan. Kedua, biaya pengirim permintaan. Ketiga, biaya penerimaan barang. Keempat, biaya penempatan barang ke dalam gudang. Kelima, biaya processing pembayaran kepada supplier. Biaya pemesanan order costing bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Dan ada total biaya pemesanan, yakni TOC sama dengan F kali S per Q. Adapun keterangannya, Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, dan F sama dengan biaya tetap. Adapun rumus total biaya persediaan, yaitu TIC sama dengan TCC tambah TOC, atau TIC sama dengan C kali P kali Q per 2 tambah F kali S per Q. Kemudian model ekonomi order quantity. Rumus EOQ yang bisa digunakan adalah EOQ sama dengan pangkat 2 D kali S per H, di mana keterangannya yakni D sama dengan kebutuhan tahunan, S sama dengan biaya pesan per order, H sama dengan biaya simpan per unit per tahun.
Kemudian ada reorder point. ROP adalah titik atau tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. ROP sama dengan penggunaan per hari kali light time. Dalam pelaksanakannya, biasanya ada kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan, sehingga perhitungan ROP disesuaikan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan berkaitan dengan safety stock. Maka di sini rumusnya persediaan awal sama dengan EOQ ditambah safety stock. Dan yang kedua di sini ada rumus persediaan rata-rata yang dimana sama dengan EOQ per 2 ditambah safety stock. Baiklah, di sini cara menentukan besarnya safety stock itu ada 4. Yang pertama faktor pengalaman, yang kedua faktor dugaan, yang ketiga faktor biaya, dan yang keempat faktor keterlambatan. Di sini kami akan mengambil contoh dari keterlambatan yang dimana tertera di slide penggunaan per hari 15 kg, sedangkan keterlambatan pengiriman 10 hari. Maka besarnya safety stock sama dengan 10 dikali 15 kilo sama dengan 150 kg. Di sini kami mengambil contoh kasus sebuah restoran pizza membutuhkan salah satu bahan utama yaitu keju. Diperkirakan permintaan keju adalah 1.600 kg per minggu. Biaya pemesanan sebesar 500.000 per satu kali pesan, dan biaya penyimpanan 25% dari harga beli 12.000 per kilogram. Persediaan pengamanan 50 kg dan waktu pengiriman 4 hari. Hitunglah berapa total biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan keju selama 1 tahun. Diketahui C sama dengan 12.000, I sama dengan 25%, S sama dengan 500.000, L sama dengan 4, dan D sama dengan 1.600 dikali 52. Baiklah, di sini yang pertama kita harus mencari EOQ-nya, di mana rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S per H sama dengan 2 dikali 83.200 dikali 500.000 per 25% dikali 12.000 sama dengan akar 83.200 per 3.000 sama dengan 5.266. Setelah mencari EOQ, berikutnya akan mencari biaya pesan, yang dimana sama dengan jumlah memesan dikali biaya pesan atau order, sama dengan D per EOQ dikali S, sama dengan 83.200 per 5.266 dikali 500.000 sama dengan 7.899,374. Setelah menghitung biaya pesan, selanjutnya menghitung biaya simpan, di mana rumusnya EOQ per 2 dikali harga sama dengan 5.266 per 2 dikali 3.000 sama dengan 7.899,300. Selanjutnya akan menghitung biaya variabel, yang dimana rumusnya biaya variabel sama dengan biaya pesanan ditambah biaya simpanan sama dengan 7.899 ditambah 7.899,360 sama dengan 15.798,3. Selanjutnya yang terakhir menghitung biaya total, yaitu rumusnya biaya total sama dengan biaya beli ditambah biaya variabel sama dengan 998.400 juta ditambah 15.798.734 sama dengan 1.414.198.734.000.
Jadi, total biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan selama 1 tahun adalah 1.014.198.734. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.